Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sedulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya, Tumenggung Fikri, Juru Kunci Pojok Kota Kretek. Kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog melalui centininews.co.id karena banyak hal ada di sini. Oleh karenanya saya melalui acara ini selalu mengingatkan agar kita semua walaupun kita sudah turun di level kedua akan tetapi kita harus bersahabat dengan COVID ya. Kita harus tetap taat protokol kesehatan termasuk memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Oleh karenanya mohon izin supaya ini bisa terdengar baik di telinga masyarakat Kudus. Mohon izin kita akan melepas masker untuk sementara. Untuk kali ini kita sudah bersama dengan Mas Yusuf Istanto SHMH CIA CIL CRA. Beliau adalah praktisi hukum sekaligus ya pengamat juga, juga dosen dan advokat juga. Mas Yusuf, kita spesifik bicara tentang koperasi karena kita akan mencoba mungkinkah koperasi ini dikembalikan ke khitohnya menjadi sebuah gerakan ekonomi kerakyatan karena mungkin saat ini yang kita lihat bahwa banyak koperasi yang menyimpang dari khitohnya. Ada fakta bahwa banyak yang diduga rentenir yang melegitimasi atau berlindung di lembaga koperasi. Kan begitu. Sehingga ketika koperasi ini melampaui batas wewenang usahanya, artinya tidak seperti halnya khitoh bahwa ini adalah dari, untuk, dan oleh anggota. Sementara ada banyak produk koperasi ini yang ibaratnya seperti halnya perbankan, akan tetapi dia tidak diizinkan ke BI dan OJK. Faktanya bahwa akhir-akhir ini di Kudus sedang terjadi masalah besar yang dialami oleh nasabah koperasi ya. Seperti sebut saja kita bicara tentang Giri Muria Group. Mungkin Mas Yusuf ini adalah salah satu advokat atau penasihat hukum yang sudah diberi mandat oleh sebagian kecil anggota koperasi yang merasa dirugikan. Mas Yusuf bisa diceritakan seperti apa? Ya, terima kasih Pak Anggung. Kita bicara koperasi, dia mendasarkan dengan Undang-Undang Nomor 25, ya, di mana koperasi itu menyebabkan soko guru perekonomian Indonesia. Ya, secara konsep sebenarnya koperasi sangat bagus untuk mendorong perekonomian masyarakat jika ini memang dilaksanakan dengan murni, Pak, ya. Ya. Dalam artian tidak ada yang sifatnya untuk profit oriented untuk pribadi. Ya, karena yang dikonsep dulu oleh Bapak Koperasi kita, Bung Hatta, itu koperasi memang diharapkan bagaimana masyarakat itu nanti bareng-bareng dalam satu kelompok-kelompok kecil, mereka bersuadaya, dikumpulkan bersama, modal-modal ini kemudian diolah untuk kemakmuran bersama. Itu konsepnya. Ya. Nah, sekarang memang banyak koperasi yang sebenarnya individu pemiliknya. Individu kemudian dia dengan meminjam KTP tetangga, saudara untuk memenuhi syarat pembentukan. Menggugurkan wajib ya persyaratan itu ya. Ya, cuma sayangnya kadang teman-teman di koperasi ini tidak memperhatikan aspek legalitas yang lain. Di dalam aturannya, koperasi memang tidak boleh membuat produk-produk yang sifatnya itu adalah
bukan produk koperasi. Contoh misalkan deposito. Deposito berjangka. Nah, deposito berjangka. Hmm. Kalau koperasi kan harusnya simpanan. Iya. Bentuknya simpanan. Dari anggota ya. Iya, dari anggota sendiri. Dan itu harus tercatat di dalam buku register anggota khususnya. Ada simpanan pokok, simpanan wajib Betul, juga ada ya. simpanan wajib. Sehingga ketika ini tidak terpenuhi, ini nanti akan beresiko dia misalkan membuka simpanan atau membuka pinjaman kepada orang yang bukan tercatat anggota. Ya. Ini nanti bisa dia menjalankan semacam bank umum. Nah, Jadi, koperasi yang menjalankan bank umum ini ketika terjadi permasalahan, nah, nanti otomatis akan kena pidana juga, ada pidananya. iya. Dan yang paling dirugikan adalah Masyarakat tentu ya. Iya. Jadi contoh ada koperasi yang dia menjalankan deposito, di mana deposito itu ketentuannya kan harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Ya. Kemudian pengurus koperasi ini bisa terkena pidana terkait dengan ketentuan undang-undang perbankan. Nah, untuk menghimpun dana dari masyarakat itu kan harus dapat izin BI. Ini nggak ada, koperasi nggak akan mungkin ada. Karena lembaganya tidak memungkinkan Tidak untuk mendapatkan izin aturannya tersebut boleh ya. memang posisinya. Jadi setidaknya harus BPR tentu. Iya, ya. harus BPR. Akan tetapi gini Mas Yusuf, sebenarnya fenomena atau kejadian seperti ini kan masyarakat sebenarnya sudah banyak referensi ya. Betul. Dari daerah di mana-mana itu ya banyaklah yang mengatasnamakan koperasi dengan membuka pinjaman, membuka apa namanya deposito dengan keuntungan yang menggiurkan. Betul. Sehingga mereka akhirnya tergiur untuk berinvestasi di sana. Akan tetapi mereka lupa bahwa di koperasi itu tidak ada lembaga penjamin, sehingga Betul. ketika ada kasus seperti itu. Akan tetapi pertanyaannya, kenapa sudah mendapatkan referensi banyak kasus di daerah-daerah yang lain, masyarakat masih juga tergiur dengan menyimpan di koperasi? Kalau kita orang Kudus sebenarnya tidak perlu referensi yang lain. Iya. Sebelum ini di muncul, daerah Mojobo di Kudus itu ya. Mojobo kan ada Bina Mitra Mandiri itu, BMM itu. Saat itu cuma memang saat itu pun kita juga banyak yang mengadu ke kita. Kebanyakan teman-teman sekolah SD yang mereka nabung di situ, madrasah. Kemudian guru-guru di sana. Karena ada tokoh di sana. Iya, mungkin, ada ya. tokoh di sana yang di belakang itu. Kemudian susahnya lagi kan ketua koperasinya kan sudah kabarnya meninggal, ya. Sehingga tidak bisa dilacak. Iya. Nah, kemudian di koperasi ini sebenarnya kalau kita mendasarkan, jadi GMG ini ada 2 jenis. Jadi begitu kami menerima nasabah untuk bergabung ke kami, minta bantuan untuk pendampingan hukum, kami memang tidak dengan sistem yang lainnya. Ada teman-teman lawyer yang dia membuat laporan ke polisian, ke Polda, ada yang ke Krim ada yang ke Krimsus, ada yang laporan ke Polres. Kita memang tidak mengambil langkah hukum untuk membuat laporan polisi, karena kita paham membuat laporan polisi kalau dari ketua koperasinya atau yang kita laporkan tidak ada, ya prosesnya hanya nanti sampai pada pemeriksaan saksi saja. Sehingga kita melakukan tahap-tahap, yaitu mencari informasi tentang legalitas koperasi, kemudian jaringan-jaringan usahanya, asetnya. Ya, sehingga dasar kita di Kementerian Koperasi kita menemukan data ternyata ada 2 GMG. Yang pertama adalah GMG asli. Ya, GMG asli ini mendasarkan pada akte pendirian tahun 2003-2004. Itu lokasinya di Dawe kantornya. Di Cendono itu. Cendono itu. Nah, kemudian 2014 kita juga menemukan data Giri Muria Group KSP 2014 dengan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman. Oh ya. Yang ruko di depan Sudirman BRI. Square itu ya. Ya, ketuanya itu Saudara Alfi Hidayat, sekretarisnya Gun Zakiyat Al Hasanah, kemudian Bendara Ahmad Saiful Anas. Nah, di luar ini kita juga minta sudah koordinasi dengan dinas terkait, dengan dinas koperasi, ketemu dengan Bu Rini, kita banyak diskusi, dan dinas kita sampaikan, kita cepat ngeluh, terus bagaimana langkah dinas. Nah, saat itu kemudian saat ditemukan dengan kabitnya koperasi, kasih atau kabit ya, kemudian diperlihatkan data bahwa
Dinas Koperasi itu sejak 1 tahun yang lalu itu sudah bergerak. Jadi sudah manggil Alfi, saya diperlihatkan ada berita acaranya semua, ya. Kemudian saya mencari, pertama dulu saya buka website. Di website Giri Mulia Group itu mereka punya jaringan usaha, kemudian punya di itu ada data tentang personalia. Tapi saat ini kalau kita membuka websitenya nggak akan ada, sudah hilang. Oh, sudah hilang kan. Tapi kita sudah punya data tanggung, ya. Semua jaringan bisnis dari GMG. Iya. Makanya kita masih ngasih waktu sampai akhir bulan ini kepada GMG untuk kooperatif kepada kita. Kalau memang tidak bisa, kita terpaksa, kita akan punya beberapa pilihan hukum, ya. Karena keyakinan saya, misalkan GMG mau terbuka, ya, saya yakin paling tidak sebagian besar masalah bisa selesaikan. Contoh, saya megang ini dokumen RAT untuk tahun terakhir ya. Ya, terakhir 2019. Dia kan tidak beroperasi kan kemarin, Lebaran kemarin. Ya. Cuma 2020 dia masih operasi. Nah, di 2020 ini 28 Maret 2020 sudah ada laporan RAT yang masuk ke dinas. Cuma kenyataannya memang belum ada pelaksanaan RAT-nya. Real belum ada. Ya, artinya hanya laporan saja. Hanya laporan. Ya. Nah, kalau saya mendasarkan laporan subjektif ini, ya, itu dia masih punya uang kas di bank, itu menyebutkan 5.700.000, 700 juta. Kas tunainya 0,5 miliar. Kemudian pembiayaan yang diberikan atau uang koperasi yang di nasabah itu ada 32 miliar. Nah, kemudian aset dan lain-lain itu dia punya 60 miliar. Nah, dengan nilai sebesar ini, kalau ini memang benar-benar real, itu paling tidak 50% sudah terselesaikan. Artinya kalau ada niat baik dari. Betul. Cuma keyakinan saya, laporan ini nggak benar. Sudah dimanipulasi. Ya. Karena saya punya data lain yang saya yakini kevalitannya, aset koperasi itu ada di angka 100 miliaran. Jika memang betul-betul terbuka ya. Ya. Aset koperasi itu ada 100 miliar. Kemudian dana yang di masyarakat, ya, dan di masyarakat itu ada sekitar 80 sampai 90 miliar. Artinya dana yang di masyarakat itu yang dipinjam. Itu yang dipinjamkan ke masyarakat. Ya, dana yang disalurkan ke masyarakat. Dari data yang saya miliki, dan ini memang nanti tak buka nanti. Kesesuaian dengan ini beda. Laporan di RAT itu sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Ada angka yang didustakan kan. Betul. Kayak ini SAU-nya hanya 800 juta. Sedangkan di data saya, dan itu data resmi, itu 1,8. SAU berarti yang 1 miliar aja dikemplang itu. 1 miliar aja tidak utuh ya. Enggak, artinya ini 800 juta. Ya. Tapi di data yang punya saya, SAU-nya harusnya 1,8. 1,8. Tapi yang dilaporkan hanya 800. Ini kan 1 miliar yang dikembang itu. Ini indikator awal bahwa memang ada niat yang kurang baik. Artinya si bos koperasi ini tidak berpikir karir di hari-hari yang mendatangkan begitu. Nah, analisis saya, kenapa orang-orang itu kemudian tertarik untuk investasi di situ, untuk mendepositokan uangnya di situ. Yang pertama adalah orang yang akan masuk ke situ tetap akan tertarik. Kenapa? Begitu masuk ke dalam ruangan GMG, ruang tamu, itu di dinding semua penghargaan, semua entrepreneur muda berbakat, prestasinya luar biasa, itu dipasang semua. Penghargaan dari lembaga-lembaga itu dipasang. Maka saya pun pribadi kalau tidak tahu seperti ini, begitu masuk terpesona. Gitu loh. Kenapa? Di tembok-tembok itu sudah terpampang tempat penghargaan nasional segala macam. Nah, satu itu. Yang kedua, sebagian besar berani menanamkan di situ adalah karena ada nama ayahnya. Ya, tokoh masyarakat ya. Termasuk diakui ketokohannya. Di tempat saya itu ada yang sampai satu orang itu 7 miliar. Dia berani nanam di situ karena dia teman haji satu angkatan dengan ayahnya. Nah, dia melihat profilnya. Karena tahun 2004 sampai 2014 itu yang megang masih ayahnya, itu bagus. Tapi setelah itu
Kemudian yang lain adalah ini yang hasil penelusuran kami, Hmm. ya. Ada BPRS 2, kemudian ada 2 BPR. Nah, dia membelikan saham di sana. Ada dibelikan saham atau dia membeli BPR Galamitra. Dia punya saham 44%. Nah, ada datanya, ada semua. Nah, ini Galamitra. Dan ini data resmi, Pak Gung. Data resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Kalau data yang lengkap ada, Tapi kita nanti, tinggal buka. Nah, nanti ini hanya profilnya saja yang Iya. kita buka. Ya. Kemudian ada ini yang GMG Management. GMG Management ini dia tadinya pengen di holding, jadi grup semua di bawah GMG. Nah, keyakinan saya uangnya itu sebagian ya lari ke BPR ini, entah itu Karena beli saham segala macam. sahamnya sampai 44% sendiri. 44% gitu loh. Mas Yusuf, ini untuk ya artinya kita mencoba memahamkan masyarakat ya. Iya. Kan mungkin kalau nasabah yang kelasnya kelas kakap begitu mungkin, tapi lebih banyak lagi mereka yang hanya orang-orang kecil, PKL, colo, Betul. tukang ojek atau mungkin tukang batu yang punya investasi apakah itu 20 juta, 50 juta sampai kira-kira harapan mereka untuk bisa mengambil kembali uang simpanannya itu menurut Mas Yusuf seperti apa? Kalau harapan mengambil sebagian, nah keyakinan saya bisa. Bisa ya. Bisa. Saya sudah memberikan itu sebagian, karena memang kebetulan sebagian yang ada di sini itu ada yang tukang cilok, Pak. Iya. Jadi tukang cilok, dia tiap saya sampaikan, Mas nak lewat, monggo mampir, misalnya mau nanya-nanya perkembangan. Itu tukang cilok dia punya uang sedikit 5.000, 10.000 disisihkan masuk situ. Sampai kemudian dia bilang terakhir 13 juta. Dia sampai nangis di sini. Nggak bisa melaksanakan puputan anaknya karena nggak punya duit. Iya, karena itu Pinjem, iya, memang sengaja dialokasikan untuk persiapan itu ya. Dan kurang ajarnya lagi, saat-saat sebelum tutup, itu instruksinya kalau ada orang nabung diterima. Tapi mau ngambil nggak bisa. Nggak bisa. Itu loh. Itu menurut saya sangat kurang ajar sekali gitu. Harusnya pegawainya juga paham kalau posisinya sudah kolab itu jangan menerima lagi. Ini nambah korban, Pak. Tidak hanya menunggu nasabah yang mau nyimpen, tapi dia juga mencoba mencari di masyarakat kan gitu. Ada menjadi di masyarakat juga. Terus kalau bicara soal peran pemerintah ini, artinya sebenarnya dinas koperasi itu adalah wakil pemerintah yang memang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kan begitu. Kok sampai kemudian ya tentu mungkin di Kudus ini juga masih ada koperasi yang melampaui batas usahanya, termasuk membuka jasa deposit berjangka itu. Artinya ketika deteksi dininya atau peran dinas koperasi ini lebih intens sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tidak hanya sekedar menunggu undangan ada koperasi yang RAT, tentu hal-hal seperti ini kan tidak akan pernah terjadi kan begitu. Nah, sebenarnya peran dan batas kewenangan dinas koperasi ini menurut undang-undang seperti apa, Mas Yusuf? Iya, kalau kita mendasarkan undang-undang, sebenarnya kalau kita bicara dinas itu kan di bawah kementerian, bukan kementerian. Jadi beda. Jadi kalau misalkan BPN itu kan langsung di bawah kementerian. Kemudian Depak di bawah kementerian. Nah, dinas ini kan di kabupaten, dia hanya bisa berfungsi melakukan pengawasan, pembinaan, pelatihan. Jadi sebatas itu. Nah, yang bisa menutup ketika terjadi permasalahan itu adalah dari pemerintah. Nah, itu dari pemerintah pusat, dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu bisa nutup. Nah, saya melihat di kasus ini memang dari dinas koperasi sudah melakukan upaya-upaya melalui
pemanggilan kepada kepada GMG, para pihak, kemudian sampai ada surat pernyataan. Saya juga ada diberikan kopian datanya sejak itu zaman PLT Pak Nardi sudah jalan sebenarnya. Ya memang kembali lagi ya pengurusnya ini yang bandel. Cuma saya sangat tidak percaya ketika koperasi ini hanya dibebankan ke Alfi selaku ketuanya. Karena dalam undang-undang itu pengurus semuanya itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Ya, jadi misalkan kita mau minta pertanggungjawaban semua pengurus bisa. Tidak terkecuali artinya mereka merasa tidak tahu ini tidak mungkin ya. Tidak bisa. Misalkan gini pengawasnya Pak Gufron Halim nih. Dia bilang tidak tahu, tidak bisa kan dia pengawas tugasnya ngawasi. Iya. Itu hanya itu tugasnya. Kalau dia kemudian dinas jauh. Personalnya terbatas kan gitu. Kooperasinya banyak. Sedangkan Pak Gufron Halim ini dia adalah pengawas di GMG. Bagaimana dia menjalankan fungsi itu? Kalau kita mau narik gugatan bisa saja kita tarik gugatan untuk tanggung renteng. Artinya tetap posisinya. Tetap ikut di tergugat juga ya. Ya. Tetap bisa karena di Kudus pernah ada kasus itu koperasi pengurusnya digugat untuk tanggung renteng tanggung jawab terkait dengan kesalahan dalam pengelolaan koperasi yang menimbulkan kerugian. Sudah ada. Sudah pernah ada. Jadi ya sebenarnya ketika kita kemudian ada kejadian yang terulang seperti ini ya harusnya kita sangat prihatin ya. Betul. Artinya belum lama ada seperti itu dan seingat kita juga pernah menyampaikan ke anggota DPR agar memerankan fungsinya karena banyak juga sekarang yang dalam tanda kutip rentenir ini yang melegitimasi menggunakan lembaga koperasi untuk berlindung kan begitu. Yeah. Seperti kehadiran teman-teman Bank Plecit, Bank Titil, ini kan mengatasnamakan koperasi semua. Pinjaman online juga koperasi. Padahal koperasi semua. Padahal faktanya bahwa mereka ini dalam mendapatkan keuntungan itu bisa luar biasa. Satu contoh misalnya 1 juta seminggu 100 kali 12 masih ada potongan administrasi katanya. Dan faktanya di lapangan bahwa mereka itu sebenarnya hanya meminjam salah satu koperasi untuk bisa menerbitkan kartu tagihan itu dan mereka setiap tahun memberikan kontribusi kepada lembaga koperasi itu. Pada hakikatnya mereka itu memutar duitnya sendiri. Hanya supaya tidak terkesan bahwa ini adalah usaha pribadi, mereka pinjam legitimasi salah satu koperasi. Dan ini terjadi kan begitu. Dan itu kok kira-kira saya paham yang jenengan maksudkan itu. Sekitaran alun-alun ke barat kelihatannya. Jadi veteran. Jadi artinya banyak lah yang artinya ketika kemudian faktanya seperti itu tentu memaksimalkan peran dinas koperasi ini menjadi sangat penting, kan begitu Mas Yusuf. Kalau khusus untuk BMT, tadi Mas Yusuf kan menyebutkan memberikan tenggang waktu sampai dengan akhir bulan ini. Ya mungkin kalau boleh saya memahami bahwa itu kan untuk nasabah yang kebetulan menguasakan panjenengan. Kemudian bagaimana dengan ribuan nasabah yang masih khususnya nasabah yang kelas-kelas sandal jepit tadi seperti pedagang cilok, PKL dan lain-lain kan gitu. Terus nasibnya seperti apa gitu Mas Yusuf? Ya. Kalau by data nasabah di GMG itu totalnya 1.329 orang. 1.329 ya. Jadi langkah kami itu ada yang nanti moga-moga aja insya Allah kalau ini kita lakukan itu bisa juga untuk pengembalian yang lain. Jadi misalkan kalau saya menempuh nanti jalur kepailitan
insya Allah bisa untuk yang lain. Artinya Cuma semua nasabah nanti kan ya yang bagian tanpa kurator kecuali ya. posisinya, walaupun dengan persentase, Ya. karena aset-asetnya banyak. Jadi aset ada kantor salah satu yang ini mau dilelang itu yang kantor ditempati oleh Galamitra, itu punyanya GMG. Ini mau dilelang dengan yang utang di sebelah 2. pom bensin Ya. Bersalam itu Enggak, ya. bukan GMG. Oh bukan. Galamitra itu yang Purwodadi, Pak. Oh yang Purwodadi. Ya. Itu dijaminkan 2,5 M. Ya. Kemudian yang Salam itu juga, yang Sakadana itu juga punyanya GMG. Jadi kalau kita mau nembak dengan Merinci, kepailitan, iya. itu bisa saja. Sehingga asetnya akan Semua dihitung ya, Makanya dicari saya ya. sudah mengumpulkan berkas baca ini untuk data asetnya, Pak. Jadi kalau misalkan saya mengajukan gugatan kepailitan, harapannya paling tidak entah 60 atau 70 atau 80%, syukur-syukur bisa semuanya, kita bisa kembali. Bahkan kalau dengan cara kepailitan, kemarin ada upaya untuk mengalihkan saham yang BPRS dan yang Galamitra, seolah diberi saham yang lain. Dengan kepalitan, jual beli yang terjadi 1 tahun dalam sejak kurun kepalitan waktu ya. itu bisa ditarik kembali. Sehingga saya pun cuma sudah menyampaikan ke kepala dinas bahwa saya juga mengindikasikan ada lagi koperasi yang akan mengalami ras seperti ini. Jadi sebagai langkah antisipatif saya sudah sampaikan. Dan saya juga memberikan masukan, ada juga koperasi besar. Saya tidak tahu apakah berizin atau tidak. Bukan hanya deposito, Pak. Dia mengeluarkan cek. Wih. Ada koperasi besar dia yang mengeluarkan cek. Ini cabangnya hampir Jawa Tengah ada semua. Cabangnya salah satu di Kudus. Itu dia bisa mengeluarkan cek. Dan itu juga berjalan bertahun-tahun juga ya. Pelanggaran. Kalau dia tidak punya izin BI, pelanggaran Ya. Pelanggaran. Kan dia koperasi. Simpan jasa. Jadi makanya sering kita bicara bahwa sebenarnya banyak koperasi ini yang ngembo-ngembo dari perbankan begitu loh. Betul. Sehingga produknya ini selalu Perbankan. identik dengan perbankan kan begitu. Oleh karenanya mungkin melalui Mas Yusuf ya, masyarakat yang khususnya memiliki simpanan di koperasi GMG ini mudah-mudahan juga akan terbantu kan begitu. Siap. Jadi setidaknya Mas Yusuf tadi sudah menyampaikan bahwa ya mudah-mudahan ketika yang memandatkan Mas Yusuf untuk ngurus haknya, walaupun mungkin tidak lebih dari 15 orang ya, akan tetapi dari 1.300 sekian nasabah nanti mudah-mudahan juga ikut. Ini bertambah, Pak. Sudah bertambah. Tidak 15, udah tambah lagi. Menikmati hasilnya kan begitu. Jadi ya setidaknya mungkin yang kita catat bahwa ketika ada persoalan seperti ini, tentu ini adalah menjadi pekerjaan dinas koperasi sebagai dinas atau lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk membina dan mengawasi, karena menjamurnya koperasi bak cendana di musim hujan ini, apakah itu koperasi cabang atau koperasi pusat yang didirikan oleh orang Kudus sendiri, itu begitu luar biasa di Kudus kan begitu. Sehingga paling tidak untuk deteksi dini akan gerakan-gerakan dan jasa yang dilakukan oleh koperasi ini memang wajib dinas ini ikut campur dan memaksimalkan perannya. Jangan hanya dinas ini menunggu undangan RAT. Sehingga nanti undangan RAT, sambutan selesai. Akan tetapi aktivitas hariannya ini benar-benar jangan sampai menunggu bola, sehingga tidak seperti yang resiko yang diterima oleh nasabah GMG itu kan begitu. Sebagai closing statement Mas Yusuf terkait dengan sesuai dengan judul ya, koperasi harus dikembalikan ke khitoh menjadi perekonomian masyarakat ya. Seperti apa? Jadi untuk yang closing saya, harapannya satu, masyarakat tidak tergiur dengan
iming-iming Iya, bunga yang janji. tinggi. Jadi deposito bunga yang tinggi Iya. kalau macam, jangan tergiur. Kemudian harus benar-benar pastikan aspek legalitas dan lihat profil koperasinya. Karena saya yakin juga banyak koperasi yang benar-benar Iya. bermanfaat bagi masyarakat. Dan dinas juga bagaimana memberikan pemantauan mungkin secara berkala, memeriksa laporan segala macam keuangan. Iya. Karena kemarin saya juga sempat protes ke yang bagian koperasi, nah, kenapa laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi Iya. bisa diterima, tidak ada Hanya selembar ya. iya hanya satu lembar nyebutkan seperti itu. Jadi harapan Iya. seperti itu, sehingga teman-teman koperasi juga untuk tidak menerbitkan produk-produk yang tidak ada kaitannya mirip-mirip dengan koperasi. perbankan ya. Dan misalkan ada perbankan, yuk izin lah dengan Izin, bank, ya. menjalankan fungsi bank umum. Saya kira itu, Pak. Iya, oke. Jadi terima kasih Mas Yusuf Istanto, mudah-mudahan jagung kita hari ini bermanfaat untuk masyarakat, terlebih khususnya adalah nasabah GMG yang mungkin saat ini itu kondisinya memang yo karepe menjerit ning wis ora ono suarane. Apalagi yang paling menyedihkan adalah ketika GMG seperti ini kondisinya, kondisi bangsa ini berbarengan dengan pandemi COVID-19, sehingga masyarakat itu ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga. Karena mereka tidak bisa usaha, duit sedikit di sana tidak bisa diambil, sementara kebutuhan-kebutuhan ini yang mungkin saya katakan tadi, masyarakat itu banyak yang menjerit ning wis ora ono suarane, mergo wis nggak bisa ngapa-ngapain. Oleh karenanya melalui Pak Yusuf Istanto SHMH, mudah-mudahan ikhtiar yang dilakukan untuk memecahkan masalah GMG dengan nasabahnya nanti akan segera mendapatkan solusinya, kan begitu. Artinya solusi yang terbaik, solusi untuk GMG juga untuk nasabah dan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya pesan terakhir dari Mas Yusuf tadi, masyarakat jangan tergiur dengan bunga yang tinggi. Artinya ketika itu di luar batas kewajaran, dipastikan akan menjadi masalah di belakang hari. Oke, terima kasih sedulur Kudus, tetap di pojok kota Kretek bersama saya Tumenggung Fikri. Kita akan mencoba terus memahamkan masyarakat dengan dialog seperti ini, karena ada banyak hal di centininews.co.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.